Sejak saya berumur 1 bulan, ayah saya telah tiada. Saya tidak sempat menatap muka ayah saya. Saya tinggal dengan ibu dan ayah tiri setelah ibu saya berkahwin semula. Saya tidak pernah merasa kasih sayang seorang ayah. Walau bagaimanapun, ibu saya sentiasa memberi kasih sayang yang amat saya perlukan. Sejak kecil, saya dan adik-adik saya telah hidup dengan bersama seorang ayah tiri. Walau bagaimanapun, ayah tiri saya bukanlah jahat sangat. Kalau ada kesalahan baru dia pukul kami. Kami adik-beradik selalu bergaduh, tidak pernah satu pikiran. Sejak sekecil lagi, hidup kami penuh dengan masalah. Kadang-kala kami tidak makan. Tahun ini saya terpaksa berpisah dengan ibu yang tersayang. Saya terpaksa berpindah ke rumah anak yatim Tambunan. Karena kami mempunyai masalah keuangan. Saya amat merindui keluarga saya di kampung. Walaupun kami selalu bergaduh, tapi saya amat sayangkan dorang. Sekarang saya lepaskan rindu saya pada ibu saya dengan hanya sekeping gambar. Kakak saya pun kadang-kala dia sedih juga lah, rindu sama mak saya. Tapi dia sudah biasa di sini sebab dia di sini sejak tahun 3 lagi. Saya langsung tidak biasa di sini. Tapi saya bersyukur juga lah sebab saya diantar ke sini, saya dapat belajar. Kau yang melangkah berjalan sepi dan gerimis malam mendakap hidup. Pesisir hari dirundung mendung. Kau yang berduka kehilangan ayah dan bunda. Teluk kasih kekeringan, hamparan sayang yang kemarau. Kau jilat hari kelabu berlalu, menyusuri ombak bersama bulan sayu. Adikku, terkadang perjalanan ini menyakitkan. Meniti dunia bangun dan rebah, menatang kehidupan gersang, kemarau memanjang. Ialah kasih yang telah lama pecah terhempas. Kita pun kehausan, menarik nafas keluh derita, gelak tawa hilai yang telah lama pupus. Belai manja hanya ada pada mimpi, suram mendukakan. Anakku, kau lihat teman sebayamu. Dalam bayang-bayang secerah mentari pagi, ia melambai damai dari kereta bapanya. Riuh rendah berbaur gurau manja, berlari-larian di pantai senja. Ujung minggu yang semarak berdebur riang, membawa ukiran indah bersama bonda. Aduhai gemerlapnya hidup, bahagianya diri, sedang kau menekur bumi sendiri, menatap pantai sendiri, di jalan raya sendiri, di kaki gunung sendiri,
memikul derita sendiri. Kehidupan adalah pelayaran yang mencemaskan, perjalanan yang membimbangkan. Di sana ada badai yang membadai, ada ombak yang menghentak, ada hempasan yang menghempas, ada gelombang garang menerajang, ada mendung menikam jantung, ada hujan melanda diri, ada malam memekatkan hati. Kehidupan adalah pelayaran yang mengharukan, perjalanan yang mendamaikan. Di sana ada sepi memilih hari, ada rindu menghimbau kalbu, ada tenang menghampar kasih, ada bulat menggali damai, ada bintang menggilap zaman, ada awan berarak kelenteng, ada suluk mercu di pantai. Anakku, kau dan aku, umat Muhammad pembawa rahmat. Jubah duka tidak menghanyutkan, musim gugur tidak mematahkan. Kau mesti jadi karang di tengah lautan, teguh, keras, kukuh, sabar, setia, membesar dalam gelora, pacakkan dalam dada. Kita datang kemari tidak sia-sia. Saya dulu masa dorong kecil-kecilnya memang saya benar-benar susah betul, sebab bergantung pada diri saya sendiri, macam saudara marah pun tiada yang ambil tahu bah, kecuali saya sendiri saja, semua dorang saya sendiri saja yang kasih belanja, kasih sekolah, semua dorang. Jadi akhir-akhirnya saya merasa terlalu berat, sudah tanggung jawab saya habis, makin hari makin meningkat dorang punya umur, jadi saya rasa susah saya mau saya tidak dapat menampungi lagi perbelanjaan dorang. Jadi akhirnya saya terpikirlah yang ada sekolah Arewai kan, jadi saya coba untuk minta tolong. Jadi saya pergi jumpalah dengan pengetua sana, jadi dorang dapat diterima, akhirnya ringanlah saya punya beban, tapi bukanlah seringan-ringan yang macam orang lain ini kan ada suami bersama, nah, itu memang ringan lah. Tapi walaupun dorang sudah masuk sana, nah, sama juga lah berat, tapi tidaklah seberat yang dulu, yang saya masih dijagaan saya semua yang 5 orang ini. Kalau saya pergi tamu menjual, kadang-kadang itulah dapat 40, macam 30 lebih saja saya dapat di tamu. Pas dapat tuh duit, beli barang dapur semua. Oh, baju-baju budak pun saya tidak dapat, sudah beli. Habis begitu pendapatan saya kan. Jadi dalam 1 bulan mungkin adalah 100 lebih begitu. Kepada mereka yang mempunyai keluarga, mempunyai ibu bapak, janganlah sesekali melukai hati ibu bapak Anda, terutamanya ibu Anda. Ibu, kau lihat insan di luar sana, nasib mereka sangat bertuah, hidup dengan serba mewah, lengkap mempunyai ibu dan ayah. Sedangkan anak-anakmu, wahai ibu, hidup diliputi dengan kepahitan, bertemu dengan kesengsaraan, bersahabat dengan kemelaratan, hidup hanya mengharapkan bantuan dari mereka insan-insan yang budiman. Saya tidak pernah merasa kasih sayang ayah, seorang ayah. Walau bagaimanapun, ibu saya sentiasa memberi kasih sayang yang amat saya perlukan. Dia
kasih tinggal saya kami begini. Harapan saya sama dorang nih itulah saya benar-benar mengharapkan dorang ini supaya jadi orang yang berguna lah di suatu hari nanti. Iya, beras pun dibeli. Habis saya mau buat tebasan pun, kau tahu lah kalau sendiri sudah itu susah betul. Mana mau tanah piara sayur, mana nanti piara padi, kan susah kalau banyak itu gumot gumo gangahon boy. Jadi bagus ya tumpukan satu kerja saja untuk tanam-tanam sayur macam lada-lada begitu. Kalau masa cuti dorang dapatlah membantu saya, tapi kalau semua dorang sekolah tiada yang membantu saya sendiri buat semua itu kerja. Yang pertama sekarang tingkatan 4, yang nomor 2 tingkatan 3, yang nomor 3 tingkatan 1, nomor 4 Raja 5, nomor 5 tuh Raja 2. Oh, rumah ini bukan kepunyaan saya. Ini rumah ini orang punya. Saya hanya tumpang saja di sini. Kami pun sendiri ini memang tiada rumah. Sebetulnya dulu bapak dorang masih ada tuh. Dia bukan ada kasih buat kami rumah. Susah saya macam mana pun saya dulu dorang kecil-kecil itu saya sanggup semua tuh pergi tolong kawan kan jaga anak dia. Saya ada anak kecil pun saya ini masa dulu baru 2 tahun ke 3 tahun. Saya sanggup lagi pergi jaga anak dorang. Saya sendiri usahakan macam mana saya boleh kasih sekolah anak saya kan seperti anak orang lain semua dapat sekolah. Jadi saya berusaha macam mana saya boleh kasih sekolah. Akhirnya dorang pun dapat juga sekolah. Lebih baik yang saya rasa saya lebih selesa lagi yang setelah dia sudah tidak ada, sebab tiada lagi yang bikin sakit badan saya, bikin sakit kepala saya, kecuali yang saya pikir budak-budak saja yang saya pikir macam mana saya mau kasih sekolah dorang semua, macam mana saya mau kasih kasih besar dorang. Ya tiada lagi bergantung dengan siapa-siapa kecuali saya berpikiran sendiri lah, saya berpikir sendiri macam mana saya mau kasih besar dorang. Setelah saya ditinggalkan semua keputusan itu semua saya boleh buatlah sendiri tanpa bergantung dengan siapa-siapapun.